Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas dan mendiskusikan kasus eh, eh, dari mata kuliah manajemen perbekalan. Itu ada 5 kasus. Langsung saja, perkenalkan nama saya Miftahul Ihsan selaku moderator dan rekan saya ada Irma Asli Ramadan dan Nova. Yang pertama itu ada pengertian dan pedoman umum pengundangan. Nah, kasus di sini yaitu toko grosir Mitra Sembako baru saja menyewa sebuah gudang untuk menyimpan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung. Namun, setelah 1 bulan beroperasi, pemilik toko mengalami beberapa masalah. Di antaranya itu barang sering bercampur dan sulit ditemukan saat akan dikirim ke pelanggan. Beberapa produk mengalami kerusakan karena terkena air hujan akibat atap bocor. Dan yang terakhir itu pekerja gudang kesulitan mengatur barang karena belum ada sistem penyimpanan yang jelas. Jadi di sini tugasnya itu membuat pedoman umum penggudangan yang dapat membantu mitra sembako tadi. Mungkin untuk jawaban yang pertama atau tanggapan pertama itu disampaikan oleh Irma kepada Irma disilakan. Terima kasih moderator. Mungkin di sini terkait kasus tersebut, eh, perusahaan tersebut atau toko tersebut harus mengelompokkan barang berdasarkan jenis karakteristiknya, kayak gula, tepung, atau minyak. Itu harus disimpan di tempat yang tidak bercampur. Dan jenis barang harus disusun dengan sistem tertentu, seperti misalkan kayak berdasarkan tanggal masuknya atau jenis produknya. Itu aja sih San dari aku. Terima kasih. Kalau dari Lova gimana? Kalau menurut Lova, kondisi fisik gudang itu harus menjadi perhatian utama, seperti atap yang bocor itu harus segera diperbaiki untuk mencegah kerusakan barang akibat air hujan. Terus juga gudang itu juga harus memiliki ventilasi yang baik, lantai yang kering, juga serta rak penyimpanan barang agar tidak langsung bersentuhan dengan lantai. Itu menurut Lova. Oke, oke, oke. Kalau dari aku ada juga sih satu itu tentang penyimpanan tadi. Itu bagusnya dibikin sistem penyimpanan dan alur kerja yang jelas supaya pekerja gudang itu mudah kan. Misalnya bisa diterapkan sistem FIFO, first in, first out. Jadi membuat peta lokasi barang atau layout di gudangnya. Serta memberikan juga semacam mungkin pelatihan kepada pekerja dan membenahi sistem. Eh, Terus itu kan juga untuk meminimalisir dan bisa untuk mengorganisir barang-barang yang ada di gudang. Kayaknya udah nak nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Itu kasusnya hmm, ada sebuah gudang tekstil yang masalahnya itu barang sering disimpan di lorong akses hingga menghambat pergerakan forklift. Terus ada beberapa tumpukan kain yang tidak memiliki label identitas, terus beberapa produk yang masuk lebih awal justru tertinggal dan tidak digunakan terlebih dahulu. Em, Tidak menerapkan sistem FIFO tadi. Di sini identifikasi 3 kesalahan utama dalam pengelolaan gudang tersebut dan jelaskan bagaimana cara memperbaikinya dengan prosedur standar penggudangan. Kalau dari Lova gimana, Lov? Tanggapannya? Nah, kalau menurut Lova itu kesalahan pertamanya adalah penyimpanan barang di lorong akses yang menghambat pergerakan forklift.
Hal ini juga melanggar prinsip dasar penggunaan, karena lorong itu seharusnya digunakan untuk mobilitas, bukan penyimpanan. Jadi perbaikannya adalah dengan menetapkan area khusus penyimpanan dan memastikan lorong selalu bebas dari barang. Dan juga penataan ulang layout gudang juga perlu dilakukan agar distribusi menjadi lancar. Sekian menurut lo. Oke, oke, oke. Kalau dari aku, itu kayak label identitas yang nggak ada, jadi kayak membingungkan juga untuk bagi pekerja ya, ini barang baru atau barang lama gitu kan, nggak ada tanda gitu. Terus em, waktu masuk barang itu juga tidak tercatat mungkin. Jadi mana barang yang masuk duluan, mana barang yang udah lama gitu. Jadi makanya mungkin barang yang lama itu bukan itu barang yang dikeluarkan duluan, sehingga barang yang lama tuh jadi kayak em, dia kan ada habis masa pakainya gitu. Nah itu bisa jadi ujung-ujungnya mungkin kalau dalam expired mungkin kan ini tekstil bisa jadi kayak kain karena udah terlalu lama disimpan jadi lapuk gitu kan. Terus juga bisa diterapkan di situ tuh sistem pelabelan standar yang mencantumkan informasi seperti kodenya dibikin atau mungkin pencatatan jumlah stoknya. Itu aja sih. Kalau dari Irma, Kalau dari Irma sih setuju ya sama Ihsan tadi. Jadi kesalahannya itu mungkin karena tidak adanya dicantumkan identitas label ya San. Sama tidak diterapkannya sistem FIFO. Itu aja sih San. hmm, oke, oke, oke. Lanjut, em, kasus yang ketiga, itu ada PT Sejahtera Logistik ingin membangun 3 gudang baru dengan beberapa spesifikasi. Gudang untuk penyimpanan daging beku dan produk susu, gudang untuk bahan bangunan seperti semen dan pasir, gudang untuk penyimpanan dokumen penting yang harus terjaga dalam jangka panjang. Sini tugas kita itu tentukan jenis gudang yang sesuai untuk masing-masing kebutuhan di atas dan jelaskan alasan teknis di balik pemilihannya. Kalau dari aku, ini kan untuk penyimpanan daging beku ya, dan produk susu. Kalau misalnya produk susunya itu produk susu kalengan, mungkin di bisa lah ya disimpan di dalam ruangan yang suhunya itu suhu ruangan gitu, jadi suhu normal. Tapi kalau misalnya produk susunya em, itu produk susu olahan atau bahan mentah dari langsung dari sapi, mungkin itu butuh tempat ruangan khusus kayak pendingin atau sterilisasi. Terus juga daging beku tadi itu kan butuh area yang dingin ya. Kalau misalnya di, di area yang ruang suhu itu bisa juga terjadi penyebaran bakteri kan. Terus em, mungkin apa namanya cold storage ya kalau untuk ini. Itu aja sih. Kalau dari Lova gimana? Nah, kalau menurut Lova, untuk bahan bangunan seperti semen dan pasir itu gudang yang tepat adalah gudang terbuka atau semi tertutup karena em, bahan tersebut tidak memerlukan pengaturan suhu khusus, tetapi perlu pertimbangan dari hujan dan kelembapan dari ruangan tersebut. Nah, jenis gudang ini itu biasanya memiliki sirkulasi udara yang baik dan struktur sederhana, namun kuat untuk menahan beban berat. Begitu. Kalau dari Irma, Kalau dari Irma mungkin kalau untuk dokumen-dokumen pentingnya mungkin perlu gudang arsip ya. Kayak di dalam gudang tuh bisa ada kayak lemari arsip yang kelembapan dan sirkulasi udaranya itu dijaga biar dokumennya tuh tidak rusak.
Itu aja sih, San. Oke, oke, oke. Cukup lah tuh kayaknya ya. Lanjut yang nomor 4 ya. Itu tentang tata ruang gudang. Di sini ada sebuah gudang retail online mengalami kendala dalam operasionalnya karena barang-barang sering tertukar, sulit ditemukan, dan proses pengemasan menjadi lambat. Saat ini gudang mereka tidak memiliki sistem pengkodean lokasi barang, serta rak dan area packing tidak tertata dengan baik. Di sini tugasnya buatlah rancangan tata ruang gudang yang lebih efisien untuk bisnis retail online, termasuk sistem penyimpanan yang dapat mempercepat pengambilan barang. Oh, ini eh, gudangnya tuh sistemnya yang online ya, bukan gudangnya online. Aku kira kok gudangnya online tadi. Kalau menurut Ilma gimana yang ini? Kalau menurut Irma, mungkin tata ruang buat retail online-nya tuh harus ada pembagian yang jelas itu, San. Kalau Pak, seperti kayak area penyimpanan barang, area packing, dan area lainnya tuh eh, harus dipikirkan terlebih dahulu biar barang-barangnya tuh tidak rusak gitu. Itu aja sih, San. Kalau di aku tambahannya mungkin ada penerapan sistem pengkodean ya, balik lagi ke pengkodean, karena itu biar bisa memudahkan ya kan. Pengkodean lokasi ataupun pengkodean barang, terus kode rak, baris, kolom, kayak contoh A1, A2, B1, B2. Kalau misalnya untuk barang kain itu kain-kain, kan kain banyak jenisnya ya. Untuk kain itu kodenya A, jadi kain dari ini bahannya A1, untuk kain ini bahannya A2 gitu kan. Terus kayak yang lain-lainnya lah. Kalau digitukan jadi mudah lah kan. Oh, kode A1 ini nih barangnya, kode A2 oh ini kain ini nih barangnya. Kalau misalnya dia bukan kain mungkin dikodekan dengan B atau C kalau misalnya ada 3 jenis item, atau bahkan lebih ya, ya seterusnya aja gitu. Gitu sih. Kalau menurut Lova gimana Lov? Kalau menurut aku setuju sama Isan dan Irma tadi. Kata Isan tadi kan perlu diterapkan sistem pengkodean barang agar lebih mudah mengambilnya. Nah, kalau menurut aku area packing itu juga harus ditaruh di dekat area pengambilan barang yang agar mempercepat proses pengemasan dan juga selain itu perlu disediakan jalur khusus untuk pergerakan barang agar tidak terjadinya penumpukan barang. Terus dengan tata ruang yang teratur atau terorganisir itu sistem penyimpanan yang jelas dan kesalahan barang itu akan bisa kita minimalisir atau eh, menghindari kesalahan terjadinya barang, menghindari kesalahan pengemasan barang dan juga produktivitasnya itu akan lebih meningkat gitu dari aku. Setuju sih kalau untuk itu. Ini ada tugas soal terakhir itu tentang sebuah gudang farmasi. Dia masalahnya di sini em, suhu di dalam gudang sering berubah-ubah sehingga obat menjadi tidak layak dijual. Kotak penyimpanan sering terkena debu dan lembab menyebabkan kemasan obat rusak. Terus selera penyimpanan tidak diperiksa secara rutin sehingga ada beberapa bagian yang lapuk dan berisiko. Di sini tuh kita buat rencana pemeliharaan gudang farmasi yang inspeksi berkala, pengendalian suhu dan kebersihan lingkungan penyimpanan. Kan yang obat-obatan itu kan sensitif, apalagi yang namanya obat itu semua orang butuh lah namanya kan. Dan karena ini farmasi untuk obat-obatan, jadi harus dicek secara berkala karena bisa aja walaupun udah disimpan di suhu ruang yang bagus, yang baik,
bisa aja ada kesalahan gitu. Jadi kalau nggak adanya inspeksi berkala, bisa jadi obat yang diedarkan atau dipasarkan malah menjadi apa ya, penyakit, bukan untuk penyembuh tapi malah sebaliknya jadinya kan. Terus eh, untuk pemeriksaan-pemeriksaannya itu kayak kondisi rak itu perlu dinding, lantai, peralatan penyimpanan, em, itu sih kalau untuk fisiknya. Kalau dari Lova gimana? Nah, tadi kan menurut Isan kan itu fisik ya. Nah, kalau menurut aku itu di pengendalian suhu. Karena suhu itu juga sangat penting dalam suatu gudang farmasi. Karena suhu itu harus dijaga agar tetap stabil. Jadi untuk penyimpanan obat, jadi obat itu tidak cepat kadaluarsa gitu. Dan penyimpanan obat itu juga harus menggunakan alat seperti termometer atau pendingin ruangan. Nah, selain itu juga harus dilakukan pencatatan suhu harian agar memastikan tidak terjadinya fluktuasi meng, yang dapat merusak kualitas obat-obatan yang ada di dalam gudang tersebut. Itu menurut aku. Oke, oke. Kalau dari Irma gimana? Kalau dari rumah mungkin dari kondisi lingkungannya tuh harus dijaga sih teman-teman karena perlu ya. Jadi gudang tuh harus dibersihkan, kita harus jaga kelembapan udaranya sama harus terjaga dari debu. Itu aja sih San. Hmm, oke, oke. Aku setuju sih sama teman-teman semua. Em, Kasus yang kita bahas tuh sampai situ aja. Kalau dari kasus-kasus yang sebelumnya, kalau dari aku nggak ada sih pembahasan lebih lanjut karena kayaknya cukup. Kalau dari Lova atau Irma gimana? Cukup sih San. Itu aja sih kalau dari Irma ya. Ya, menurut aku Oh, juga udah cukup di sana. oke, oke. Ya karena apa ya, udah kelar kayaknya nih. Jadi mungkin itu aja diskusi dari kelompok kami pada kali ini. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.